Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusni Anissa Putri, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai obat herbal terstandar. Semoga bermanfaat. Apa itu obat herbal terstandar? Obat herbal terstandar atau OHT adalah produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan telah dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinik. Uji praklinik sendiri adalah suatu uji menggunakan hewan percobaan yang bermanfaat untuk menguji keamanan dan khasiat suatu bahan secara ilmiah sebelum dilakukannya uji klinik. Apa saja sih kriteria dari obat herbal terstandar? Kriteria dari OHT yang pertama harus aman sesuai persyaratan, yaitu tidak mengandung bahan kimia. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah dengan uji praklinik, yaitu uji menggunakan hewan percobaan. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan di dalam produk obat herbal terstandar, sehingga produk terjamin keamanannya. Selanjutnya, penandaan obat herbal terstandar. Kelompok obat herbal terstandar harus mencantumkan logo dan tulisan obat herbal terstandar. Logonya berupa jari-jari daun 3 pasang terletak di dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur kemasan. Selanjutnya, logo dicetak dengan warna hijau di atas warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Selanjutnya, tulisan obat herbal terstandar harus jelas, mudah dibaca, dan dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan obat herbal terstandar. Selanjutnya, penandaan obat herbal terstandar harus menggunakan bahasa Indonesia. Di gambar terlampir contoh dari logo obat herbal terstandar, di mana pada produk niran tersebut, logo obat herbal terstandar terletak di pojok kiri atas produknya, di mana dapat dilihat jari-jari daun 3 pasang terletak di dalam lingkaran dan berwarna hijau. Selanjutnya, bentuk-bentuk sediaan obat herbal terstandar. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, bahan baku dan produk jadi obat herbal terstandar harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Produk jadi yang dimaksud berdasarkan penggunaannya terdiri atas 2, yaitu obat dalam dan obat luar. Bentuk sediaan obat dalam dapat berupa sediaan rajangan, sediaan serbuk, serbuk instan, granul, pil, kapsul, tablet, tabel effervescent, dodol atau jenang, fil strip, cairan obat dalam, kaplet, dan lainnya. Adapun bentuk sediaan obat luar dapat berupa cairan obat luar, losio, salep, gel, plester, serbuk obat luar, rajangan obat luar, supositoria untuk wasir, parem cair, krim, pilis, dan lainnya. Gambar terlampir dari contoh-contoh obat herbal terstandar. Selanjutnya, penomoran registrasi obat herbal terstandar. Nomor registrasi obat herbal terstandar atau nomor pendaftaran obat jadi merupakan nomor identitas yang dikeluarkan oleh Badan POM setelah proses registrasi obat jadi tersebut disetujui. Nomor registrasi obat herbal terstandar wajib dicantumkan pada kemasan primer maupun kemasan sekunder. Tujuannya untuk membedakan antara obat yang telah terregistrasi dengan yang belum terregistrasi. Penulisan nomor registrasi ini diatur oleh Badan POM. Selanjutnya, apa kode registrasi untuk OHT? Adapun kode registrasi untuk obat herbal terstandar yaitu POM HT ditambah 9 digit angka, di mana di gambar terlampir contoh dari kode registrasi antangin JRG. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan dari obat herbal terstandar ini? Yang pertama, obat herbal terstandar telah dilakukan uji praklinik, yaitu uji menggunakan hewan, sehingga sudah terjamin keamanannya. Yang kedua, bahan bakunya telah distandarisasi. Yang ketiga, mudah didapatkan di apotik. Yang keempat, harganya lebih terjangkau. Dan yang kelima, lebih banyak pilihan produknya, di mana pada saat ini sudah tercatat di BPOM sebanyak 62 produk.
Selanjutnya, bagaimana sih cara kita memilih obat herbal terstandar yang baik? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu cek kemasan. Apa yang harus kita lakukan pada saat cek kemasan? Yang pertama, pastikan kemasan baik, bersih, tidak bocor, menggembung, atau bentuk kerusakan lainnya. Yang kedua, kita harus cek label. Apa saja yang harus kita cek pada saat kita melakukan cek label? Yang pertama itu nama produknya, berat bersihnya, nama dan alamat produsen, komposisi, kadaluarsa, aturan pakai, kegunaan dan cara penggunaan, peringatan dan perhatian, cara penyimpanan, serta logo dari obat herbal terstandar. Selanjutnya yang ketiga yaitu cek izin edar. Cara paling mudah untuk cek izin edar yang baik dan benar adalah cek melalui aplikasi BPOM Mobile dan juga bisa diakses melalui website BPOM yaitu cekbpom.pom.go.id. Berikut tampilan dari BPOM Mobile serta website dari cek BPOM tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu cek kadaluarsa. Kadaluarsa sendiri adalah batas waktu atau tanggal yang diperbolehkan bagi obat tradisional untuk dikonsumsi. Pastikan produk tidak melewati tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa ditulis dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun atau bulan dan tahun. Selanjutnya, di mana saja kita bisa mendapatkan obat herbal terstandar ini? Obat herbal terstandar bisa teman-teman dapatkan di apotik, di toko obat, di online shop, dan di minimarket. Berikut terlampir contoh-contoh sediaan obat herbal terstandar yang telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada antangin, tol angin yang berkhasiat meredakan gejala masuk angin. Ada yang berkhasiat memelihara daya tahan tubuh seperti Miran dan HI Stimuno. Selanjutnya ada yang berkhasiat membantu melancarkan haid, Kiranti. Ada yang berkhasiat membantu meringankan gangguan tidur yaitu sediaan lelap. Selanjutnya ada yang berkhasiat membantu meredakan nyeri seperti Herbapen, Murad, Neuromasil Oralinu. Selanjutnya ada yang berkhasiat mengurangi frekuensi BAB seperti Stop DR+, Diakur, Diapet NR. Dan ada juga yang berkhasiat untuk membantu mengurangi lemak darah seperti Losterol dan Losterin. Baiklah, sekian video penjelasan saya mengenai obat herbal terstandar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.